Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan tugas pendahuluan pertemuan keempat. Terdapat dua modul, yakni modul ke-7 dan modul ke-8, dimana langsung saja kita masuk pada modul ke-7. Pertama, kita membuat 6 package. Package yang pertama yakni package entity. Dalam package entity terdapat 3 kelas, yakni kelas admin entity, mahasiswa entity, dan user abstract underscore 0736. Dimana pada kelas user entity abstract ini merupakan kelas yang belum jelas implementasinya mau dibawa kemana. Kemudian di dalam kelas user entity ini kita mendeklarasikan beberapa atribut, antara lain integer ID, string nama, password, dan juga nomor telepon. Kemudian kita membuat konstruktor kosong dan nama user entity abstract. Kemudian terdapat konstruktor user entity abstract membawa parameter nama, password, dan juga telepon. Kemudian mengisi dari atribut nama, password, dan juga telepon. Kemudian terdapat aksesor getter dan setter, di mana get ID akan mengembalikan ID-nya, nilai ID-nya, yakni integer. Get nama akan mengembalikan nilai nama. Get password akan mengembalikan password, dan get nomor telepon akan mengembalikan nomor telepon. Kemudian ada fungsi setter di sini dengan membawa parameter ID, integer ID, lalu mengisinya nama dan membawa parameter nama, password, dan juga nomor telepon, juga sama seperti ID-nya. Kemudian kita masuk pada kelas mahasiswa entity, di mana kelas mahasiswa entity ini mengextend dari kelas user entity abstract, di mana nanti metode atau fungsi atau atribut yang terdapat dalam user entity abstract dapat dipakai oleh kelas mahasiswa entity underscore 0736 ini. Pada kelas mahasiswa entity ini kita mendeklarasikan sebuah atribut, yakni npm, gambar, dan juga status, sama seperti database-nya nanti. Kemudian membuat konstruktor kosong dengan mahasiswa entity ini akan menuju langsung ke user entity. Kemudian kita membuat fungsi getter dan setter, di mana get npm akan mengembalikan nilai npm dengan bertipekan string. Get status akan mengembalikan status bertipekan integer. Get gambar akan mengembalikan nilai string dari gambar. Kemudian membuat fungsi setter, di mana set npm, ini string npm 0736 membawa parameter string npm dan mengisinya dengan npm. Kemudian set status mengisinya dengan status. Set gambar membawa parameter gambar, kemudian mengisinya dengan gambar underscore 0736. Kemudian kita lanjut pada kelas admin entity. Pada kelas admin entity ini, kelas ini juga mengextend dari kelas user entity abstract, dimana seperti yang saya jelaskan sebelumnya, metode atribut pada kelas user entity abstract dapat digunakan oleh kelas admin entity underscore 0736. Kemudian pada kelas ini kita mendeklarasikan atribut npm dengan bertipe datakan string. Kemudian kita membuat sebuah konstruktor. Kita mengambil nama, npm, password, dan juga nomor telepon dari kelas user entity abstract ini. Kita memakai super, nama, password, dan juga nomor telepon, dan lalu mengisinya dengan npm underscore 06. Kemudian kita membuat fungsi getter dan setter, di mana get nama, get npm akan mengembalikan nilai string dari npm, terus set npm membawa parameter npm, lalu kita mengisinya. Kemudian kita masuk pada package helper, di mana package helper ini terdapat satu kelas dengan nama koneksi db underscore 0736. Pada kelas ini merupakan untuk mengoneksikan ke database-nya, di mana connection akan mendapatkan connection kita inisialisasikan menjadi con.
Kemudian kita mendeklarasikan string driver, URL, dan user dan passwordnya, di mana drivernya akan memanggil sebuah driver yakni dengan nama jdbc.driver. Kemudian string URL-nya kita memakai database DB verifikasi pendaftaran yang sudah kita buat sebelumnya atau pertemuan sebelumnya. Kemudian di sini ada string user root dan passwordnya kosong dikarenakan pada sum password kosong. Kemudian kita membuat blok try and catch. Pada blok try ini digunakan untuk memanggil sebuah driver dari connectionnya. Kemudian jika berhasil, dia akan mencetak berhasil koneksi database, dan jikalau gagal koneksi maka akan menghasilkan output gagal koneksi database, kemudian mengembalikan nilai dari connection tersebut. Selanjutnya kita menuju pada package model, di mana pada package model terdapat 3 kelas juga. Kelas pertama kelas yang pertama yakni kelas model abstrak _006. Pada sebelumnya sudah jelaskan kelas abstrak bahwasannya dia belum jelas pengimplementasiannya mau dibawa kemana. Kemudian pada kelas ini kita mengimportkan sebuah kelas koneksi DB dan dari package helper, dan juga kita mengimportkan sebuah paket SQL connection-nya, dimana di sini nanti terdapat sebuah fungsi abstrak update password membawa parameter password dan ID, kemudian cek login membawa parameter npm dan password. Selanjutnya kita beralih ke kelas mahasiswa model, di mana kelas di sini digunakan untuk memanipulasi data, kemudian menangani validasi dan kontrol yang tidak berhubungan dengan view. Kita di sini mengimportkan sebuah kelas mahasiswa entity dari package entity, kemudian kita mengimportkan paket SQL dan paket ArrayList dari Java. Dan kita mendeklarasikan sebuah string SQL dan kita membuat sebuah ArrayList, di mana ArrayList mahasiswa entity akan mendapatkan atau mengambil data dari database get mahasiswa _07316. Kemudian kita membuat sebuah objek baru, di mana mahasiswa entity nanti kita namai dengan ArrayList mahasiswa _076. Kemudian pada blok try kita mengambil dari database select from mahasiswa, di mana terdapat ID, nama, npm, password, nomor telepon, status, dan juga gambar. Kemudian di sini terdapat return ArrayList mahasiswa, yakni mengembalikan kumpulan data yang didapat ke dalam ArrayList mahasiswa. Di sini juga kita membuat ArrayList mahasiswa, get mahasiswa dengan membawa integer ID, dan membuat objek baru mahasiswa entity, kita inisialisasi namanya menjadi mahasiswa, dan kita mengambil dari database mahasiswa dan berisikan ID, nama, npm, password, nomor telepon, status, dan juga gambar. Di sini kita membuat metode insert data dengan membawa inisialisasi dari mahasiswa entity. Insert data ini digunakan untuk menambahkan data dari mahasiswanya. Kalau berhasil akan menampilkan rows update, dan pada database juga dapat berubah. Jika tidak, maka akan tampil gagal input data. Kemudian untuk metode selanjutnya yakni metode update nama, dan membawa parameter nama dan juga integer ID. Integer ID ini digunakan untuk mencari namanya nanti yang mau dirubah, jadi kita memasukkan sebuah ID dari datanya. Kemudian jika berhasil, dia akan berhasil mengubah namanya dengan patokan ID-nya. Kemudian jikalau tidak, maka akan gagal rubah nama. Metode selanjutnya yakni metode update npm dari mahasiswa,
membawa parameter npm dan juga id. Sama seperti halnya nama, npm ini merubah npm ini juga menitik beratkan, bukan menitik beratkan, mencari dengan id. Jadi id-nya dicari dahulu, kemudian npm-nya nanti dapat dirubah. Selanjutnya membuat metode update gambar. Update gambar seperti dua metode sebelumnya, yakni dengan parameter gambar dan juga id. Jadi nanti update gambarnya kita berdasarkan id-nya, harus ditemukan terlebih dahulu. Update password pun juga sama, metode update password membawa parameter password dan juga integer id. Jadi untuk mengupdate password dari mahasiswanya, nanti kita menitik beratkan pada integer id-nya, mencari id-nya terlebih dahulu. Kemudian update nomor telepon. Metode update nomor telepon sama halnya juga untuk mengupdate nomor telepon dan membawa parameter nomor telepon dan juga integer id. Untuk mencarinya harus mencari id-nya terlebih dahulu. Untuk berubahnya harus mencari id-nya terlebih dahulu. Di sini cek login. Cek login ini membawa parameter string npm dan juga password, dan jika dan nanti dicari pada database npm-nya apa dan passwordnya berapa. Jikalau ada, maka akan memunculkan tampilan selamat datang nama dari yang sudah terdaftar dari database atau yang ada dan terdapat pada database. Kemudian cek verif membawa parameter id. Jadi verifikasi nanti berdasarkan id juga. Jika berhasil dicari id-nya, maka nanti dapat verifikasi atau dapat diverifikasi. Dan pada admin model ini merupakan tampilan dari adminnya nanti juga. Pada admin model ini, pada kelas admin model ini mengextend sebuah kelas model abstrak. Jadi metode dan atributnya dapat digunakan oleh admin model. Di sini mengimportkan sebuah kelas admin entity dan juga paket java.sql, mendeklarasikan atribut SQL dan juga membuat metode insert data, membawa parameter admin entity dengan inisialisasi admin entity. Jadi ini insert data untuk memasukkan data baru dari adminnya nanti. Dan metode update password, yakni mengupdate password dari adminnya dan membawa parameter password dan juga id. Untuk merubah passwordnya nanti akan mencari id-nya terlebih dahulu. Metode check login membawa parameter npm tanpa juga password. Seperti biasanya, jikalau password dan npm-nya ada, nanti akan bisa masuk ke dalam menu. Ini verif mahasiswa, metode verif mahasiswa, di mana nanti pada tampilan atau pada menu login dari adminnya, admin bisa memverifikasi mahasiswa berdasarkan integer id-nya. Dan delete data ini merupakan penghapusan data dari adminnya, dimana nanti penghapusan ini berdasarkan integer id-nya. Kemudian kita masuk ke dalam controllernya. Dalam controller kita membuat sebuah kelas dengan all object model, dimana mengimportkan semua paket model yang terdapat pada paket model, yakni kelas-kelasnya ini tadi, admin, mahasiswa dan juga model. Pada all object model ini berfungsi untuk menginisialisasi objek model dengan membuat objek baru dengan nama mahasiswa untuk digunakan dengan nama mahasiswa model dan juga admin model yang untuk digunakan pada kelas controller. Jadi ini yang awalnya mahasiswa model underscore 07316, kelas mahasiswa model, kita inisialisasi, kita membuat objek baru dengan nama mahasiswa model. Kemudian yang admin model kita buat objek menjadi admin model. Selanjutnya kita beralih ke kelas
controller terlebih dahulu, di mana ini merupakan kelas interface dengan nama controller interface yang di dalamnya terdapat integer login membawa npm dan juga password, integer data membawa nama, npm, password dan juga nomor telepon. Kemudian kita beranjak ke kelas mahasiswa controller, di mana kelas mahasiswa controller ini mengimplementasi ke controller interface underscore 07316. Dalamnya kita membuat sebuah metode dengan nama insert data membawa parameter nama, npm, password dan juga nomor telepon. Dan di sini kita membuat metode update data untuk mengupdate data dari mahasiswa dengan membuat parameter urut data dan juga id. Jadi untuk mengupdate nama ini dari mencarinya dengan id, update npm sama, update password sama, update gambar juga sama, update nomor telepon juga sama. Kemudian membuat sebuah release data mahasiswa dengan mahasiswa model atau inisialisasinya tadi atau sebuah objek baru. Ini integer login dan parameter npm dan juga password. Dan di sini akan mengembalikan nilai dari check. Check ini nanti sama dengan all object mengambil check login membawa parameter npm dan juga password. Di sini login akan mengembalikan nilai loginnya. Di sini verif dan parameter integer id akan mengembalikan nilai checknya sendiri. Dan ini merupakan cek dari verif dengan membawa parameter id. Kemudian kita beranjak ke admin controller, di mana package controller ini mengimportkan sebuah kelas dari admin entity yang berada pada package entity. Kelas admin controller ini mengimplementasikan dari kelas controller interface underscore 07316. Kita memakai override dan juga kita membuat sebuah method insert data membawa parameter nama, npm, password dan juga nomor telepon. Di mana all object model, kita mengambil admin model tadi, kita mengambil insert data dengan membawa admin entity yang berisikan nama, npm, password dan juga nomor telepon. Kemudian terdapat delete dengan parameter integer id. Jadi ini digunakan untuk menghapus nantinya pada adminnya. Update password, parameter password dan juga id. Jadi untuk mengupdate password kita menginputkan id terlebih dahulu. Mahasiswa kita memakai id atau berpatokan pada id. Ini login seperti halnya sama seperti halnya sebelumnya, dan parameter npm dan juga password. Login ini nanti sama dengan all object akan mengambil check login, mengambil nilai npm dan juga password, akan mengembalikan dari nilai loginnya sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam GUI. Tampilannya nanti tampilan dari rubah gambar underscore 07316, di mana pada line kedua sampai line ke-12 merupakan paket untuk membuat GUI. Saya contohkan misal java.swing.bintang asterisk atau java.awt.asterisk merupakan jendela untuk membuat jendela pada Windows-nya. Jadi ini kelas rubah gambar mengekstend JFrame. Jadi ini untuk membuat jendela dari rubah gambarnya, tampilan framenya, kemudian membuat objek baru dengan nama mahasiswa new mahasiswa controller underscore 07316. Sini ini digunakan untuk membuat button atau tombol cari dan juga save. JText area ini merupakan tampilan nanti di sebelah inputan atau kotak inputannya nanti. J labelnya, kita mau J label, kemudian terdapat public rubah gambar, parameter integer id dan berisikan init komponen. Pada init komponen sendiri ini terdapat judul atau
tampilan judul, yakni ubah gambar, ini size-nya, ini location-nya, ini set layout, ini background-nya, ini warnanya dengan menggunakan hexadecimal ya. Kemudian ini akan menambahkan button browsernya, button save juga, kita mau button save, kita memakai bingkai dari gambarnya nanti atau tampilannya. Kemudian di sini terdapat JFile chooser untuk memilih membuat objek baru dengan nama chooser ya. Jadi JFile chooser ini kita membuatkan objek baru nama chooser. Kemudian pada add action listener ini akan pada action perform dengan membawa action event dan menginisialisasikannya dengan E. Jikalau berhasil mengupdate data, akan menampilkan pesan sukses rubah gambar, modelnya nanti pop up, sepertinya pop up. Kemudian jikalau gagal, akan menampilkan gagal rubah gambar. Jadi ini package GUI ini atau kelas GUI ini digunakan untuk tampilan. Mari kita coba ke mainnya. Pada mainnya, seperti biasa, kita menginputkan sebuah controller, semua paket controller atau kelas pada controller kita importkan. Terus kita importkan mahasiswa entity yang berada pada package entity, rubah gambar yang berada pada package GUI, dan paket scanner. Kita membuat objek scanner dengan nama input mahasiswa controller dengan inisialisasi mahasiswa, admin controller dengan inisialisasi admin. Kemudian kita mendeklarasikan integer pilih untuk memilih untuk memilih inputan, untuk memilih menu. Untuk memilih menu di mana terdapat menu registrasi dan juga login. Kalau memilih satu, dia akan masuk pada fungsi insert data atau metode insert data. Login akan masuk ke login, dan pilihan ketiga yakni keluar akan menampilkan hasil berhasil keluar. Dan ini merupakan metode dari insert data. Untuk menambahkan data, kita dapat menambahkan data nama, NPM, password, dan juga nomor telepon. Kemudian ini terdapat metode login, di mana nanti jika berhasil login, kita terdapat dua menu pilihan, yakni tiga menu pilihan. Ini login admin, login mahasiswa, dan juga keluar. Kalau memilih satu, dia akan ke metode login admin. Jikalau dua, login mahasiswa, dan jikalau tiga akan menampilkan hasil keluar. Dan memilih yang lain akan menampilkan inputan salah. Dan membuat metode show data, di mana akan menampilkan semua data dari mahasiswanya yang berisikan ID, nama, NPM, password, dan juga nomor telepon, status, unverified, dan verified. Kemudian membuat metode show data, ini untuk menampilkan data yang telah dirubah, di mana terdapat ID, nama, NPM, password, nomor telepon, gambar, status, dan verified dan unverified. Dan membuat metode delete data, di mana delete data ini kita ambil dari show data. Jadi ini nanti menghapus datanya itu berdasarkan ID. Jadi kita mengambil ID dari mahasiswanya. Dan di sini terdapat mengupdate data dan membawa parameter integer ID. Jadi update data ini berdasarkan ID-nya juga. Kita mendeklarasikan integer pilih untuk memilih pilihan yang data yang bakal dirubah, yakni terdapat nama, NPM, password, gambar, nomor telepon, dan juga keluar.
kita memakai switch case, di mana switch pilihan pertama, case pertama akan dapat mengupdate nama, case kedua NPM, password, rubah gambar dan nomor telepon keluar. Jika memilih lain, inputkan salah. Di sini terdapat verifikasi data, merupakan metode verifikasi data untuk memverifikasi mahasiswa berdasarkan ID. Kemudian terdapat menu login mahasiswa yang tadi, dimana mahasiswa ini dicek terlebih dahulu dia sudah verified oleh admin atau belum. Jikalau berhasil, nanti akan berhasil login. Ini tadi harus terverifikasi terlebih dahulu, harus dicek. Ini menampilkan surat datanya. Jikalau dia verified, tulisannya verified, dia berhasil login. Jikalau tidak, akan menampilkan tampilan atau outputan perlu verifikasi admin terlebih dahulu. Kemudian di sini terdapat login admin, metode login admin, NPM dan juga password. Jika berhasil login, admin nanti dapat memilih 5 menu yang terdapat dalam login atau berhasil login nantinya. Dapat menghapus, verifikasi mahasiswa, registrasi admin, ubah password user admin, dan keluar. Ini insert admin untuk menambahkan admin, nama, NPM, password, nomor telepon. Update password admin berdasarkan ID-nya adminnya, baru bisa berubah password barunya. Kemudian kita mencoba run dari program ini. Kita coba login terlebih dahulu, registrasinya saja, registrasi mahasiswa. Kita kasih nama Mina. Kita masukkan NPM-nya, NPM 5 saja, 5 terbelakang 07888. 0783 kali. Kita masukkan passwordnya 123. Kita masukkan nomor telepon 1. Nah, di sini dapat menambahkan mahasiswa atau registrasi mahasiswanya. Kemudian kita coba cek di database atau MySQL-nya. Enter. Ini tadi data yang kita masukkan, Mina dengan NPM ini, dengan password ini, dan juga 0. Kita coba login. Nomor 2, kita coba login mahasiswa. Tadi kan kita membuat Mina ya, kita cek Mina kan ini kan belum terverifikasi. Kita coba dia dapat password atau tidak. NPM 0783 kali, password 123. Nah, dia berhasil login, tetapi tidak dapat merubah update datanya dia, dikarenakan statusnya ini unverified, jadi perlu verifikasi admin terlebih dahulu. Kita coba login admin dengan NPM dengan password. Nah, di sini saya berhasil login dengan admin, dimana terdapat ID pertama, ID kedua, ID ketiga, ID keempat sudah tidak ada karena sudah saya hapus, karena saya pernah mencobannya. ID ke-6, ID ke-7, dan ID yang ke-8 Mina. Jadi yang di sini yang verified terdapat Anji verified, Sudiono verified, dan ini. Kemudian kita akan memverifikasi dari Mina. Kita 2 verifikasi pendaftaran. Nah, ini verifikasi ID, kita masukkan ID-nya Mina. Kita masukkan 8.
Nah, status verified. Mina yang awalnya unverified jadi verified. Maaf. Kemudian kita keluar. Ya, coba login mahasiswa. Kita masukkan 0783 kali. Maksudnya 123. Nah, di sini kita berhasil masuk login mahasiswa dengan data dari Mina. Kemudian kita di sini dapat merubah nama, NPM, password, dan gambar, nomor telepon. Kita coba merubah passwordnya 1234. Kita buat 1234. Data dirubah, satu rows updated berarti terupdate. Kita coba from mahasiswa 1234, data juga berubah, statusnya juga berubah. Kemudian kita coba 4. Nah, di sini tadi kan sudah saya jelaskan tentang GUI-nya. Jadi GUI-nya ini merupakan tampilan dari rubah gambar ini. Jadi tadi kan ada tombol button cari dan juga save. Nah, coba cari, kita coba masukkan gambar. Kita masukkan gambar apa terserah. Bentar, saya cari gambar dari C. Kita masukkan gambar di sini. Coba di download kejar screenshotan. Kita masukkan screenshotan saja, kita masukkan terserah. Nah, di sini ini akan saya save. Nah, ini akan menampilkan pop-up dari sukses gambar dan juga tombol button OK. Message-nya tadi kita OK. Kita coba cek. Kita coba keluar. Mahasiswa 7888 1234. Nah, di sini gambar telah terupdate, status dan verified. Kita coba lihat di database-nya. From mahasiswa Mina. Ini jadi terupdate dengan status yang verified. Langsung saja kita masuk pada modul ke-8, tugas pendahuluan pertemuan keempat. Di sini yang berbeda nantinya ada pada main programnya dan juga pada GUI atau tampilan GUI-nya, graphic user interface. Jadi koneksi database-nya tetap memanggil driver dari jdbc.driver dan memakai database DB verifikasi pendaftaran. Kemudian kita mencoba masuk ke package entity. Di sini package-nya masih sama seperti modul ke-7 yang tadi, dimana ini kelas belum jelas implementasinya, membawa atribut ID, nama, password, dan juga nomor telepon, membuat konstruktor dan membawa parameter nama, password, dan juga nomor telepon, dan mengisinya membuat atribut enkapsulasi fungsi setter, dimana get mengembalikan get nama mengembalikan nama, password mengembalikan nilai password, dan nomor telepon mengembalikan nilai nomor telepon. Set untuk mengeset ID-nya, nama, password, dan juga nomor telepon. Nah, saja kita ke kelas mahasiswa entity-nya sama seperti modul ke-7. Jadi datanya sama dan penjelasannya juga sama. Kelas ini juga mengextend dari user entity abstract. Kemudian kita langsung saja masuk ke kelas admin entity, di mana kelas admin entity ini juga sama seperti modul ke-7. Dia mengextend dari user entity abstract, memiliki atau mendeklarasikan atribut di dalamnya npm_6,
Membuat konstruktor admin entity membawa parameter nama, npm, password, dan juga nomor telepon menggunakan super dan memanggil nilai nama, password, dan juga nomor telepon mengisi dengan npm. Lanjut saja kita ke modelnya. Sini modelnya juga sama, kelas model abstrak, dimana dia mengimportkan kelas koneksi DB pada package helper dan juga paket connection SQL. Buat void update password public abstract kita panggil di sini membawa parameter password dan juga ID. Public abstract integer check login membawa parameter npm juga password. Kemudian mahasiswa model ini juga sama. Dalam mahasiswa model ini juga sama, membuat release dengan nama yang datanya kita ambil dari database, dan membuat objek baru mahasiswa entity inisialisasi menjadi release mahasiswa. Dalam blok try and catch juga sama, dia akan mengambil dari data tabel mahasiswa di mana terdapat ID, nama, npm, password, nomor telepon, status, dan juga gambar. Akan mengembalikan nilai dari atau data dari database ke dalam release. Kemudian di sini juga sama, membuat objek baru art mahasiswa, diambil dari database-nya dan mencari ID-nya, dan membuat metode yang sama, insert data, kemudian update nama yang menitik beratkan atau yang patokannya nanti ID-nya, update npm juga sama, parameter npm dan juga ID, akan mencari ID-nya terlebih dahulu, lalu nanti dapat mengupdate npm. Update gambar juga sama, metode update gambar, mencari ID dan juga gambar. Update password juga, password, parameter password dan juga ID. Update nomor telepon juga sama seperti modul ke-7, dimana update nomor telepon membawa parameter nomor telepon dan juga ID, akan mencari ID-nya untuk mengupdate. Cek login sama seperti modul 7 penjelasannya, membawa parameter npm dan juga password, mengambil dari database dan mencari npm nama sesuai inputan user. Kalau user berhasil, mahasiswa atau mahasiswanya berhasil, akan menampilkan selamat datang plus nama dari mahasiswanya. Dan cek verifikasi juga sama, akan menambahkan statusnya. Jikalau statusnya udah di verify adminnya, maka nanti statusnya berubah. Jika tidak, akan unverified. Dalam kelas admin model juga sama, mengimportkan kelas admin entity yang berada pada package entity dan mengimportkan SQL, paket SQL. Di sini extend model abstrak meneklaskan string SQL untuk menambah data admin. Kita membuat metode insert data admin entity, kita inisialisasi menjadi admin entity, kemudian mengambil dari database-nya, mengambil nama, npm, password, dan juga nomor telepon. Kemudian dapat mengupdate password, membawa parameter password dan juga ID, nanti memasukkan ID-nya baru bisa merubah password. Kemudian di sini kita membuat metode check login dan membawa parameter npm dan juga password dalam blok try and catch, di mana nanti akan dicarikan npm dan password yang cocok, maka dapat masuk ke dalam menu selanjutnya. Dan di sini verifikasi mahasiswa, untuk memverifikasi mahasiswa berdasarkan ID, dan juga menghapus metode menghapus delete mahasiswa atau menghapus delete mahasiswa berdasarkan
ID-nya juga. Kemudian setelah model, kita masuk pada package controller. Dalam package controller pun juga sama. Ini terdapat fungsi login dan membawa metode login dan membawa npm password dan mengembalikan nilai integer, dan juga terdapat insert data membawa parameter nama, npm password dan juga nomor telepon. Kemudian ke all object model. Ini untuk menginisialisasi objek model dengan membuat objek baru dengan nama mahasiswa untuk digunakan pada kelas controller. Jadi ini membuat objek mahasiswa model, kita membuatnya menggunakan nama mahasiswa model. Admin model kita buat atau kita inisialisasi menjadi admin model. Kemudian kita ke admin controller. Admin controller juga sama halnya, kita mengimportkan kelas admin entity, mengambilnya dari package entity, dan juga admin controller ini merupakan implementasi dari controller interface. Insert data kita membuat parameter nama, npm, password dan juga nomor telepon. Delete kita mengambil nanti dari ID-nya, update password kita mengambil dari ID-nya, verify mahasiswa kita ambil dari ID-nya, login kita ambil dari npm dan password agar bisa login dan mengembalikan nilai log. Nilai log ini untuk mengecek login, yakni npm dan juga password. Setelah itu mahasiswa controller ini juga sama halnya, dimana mengimplementasikan dari kelas controller interface. Untuk insert data dia membawa parameter npm, nama, npm, password dan juga nomor telepon. Untuk mengupdate data dia juga mengurutkan parameter urut, string data dan juga id. Ini terdapat release untuk mendapatkan mahasiswa, mengembalikan nilai dari all object. Kemudian terdapat login, parameter npm, password, dimana cek dan mengembalikan nilai cek, dimana cek ini merupakan cek login parameter npm dan passwordnya tadi. Ini ada release untuk mendapatkan ID dari cek loginnya dan mengembalikan nilai dari get mahasiswa atau cek login. Kemudian ini verify, membawa parameter ID, mengembalikan nilai dari ceknya sendiri yakni cek verif, parameter ID. Dan ini default table model untuk menampilkan sebuah kolom atau sebuah tabel nantinya pada menu mahasiswa controllernya. Jadi terdapat ID, npm, nama, nomor telepon dan juga status yang tampil nantinya. Selanjutnya kita masuk pada GUI-nya. Terdapat berapa GUI ini? 6, 7, 8. Terdapat 8 GUI. Jadi kita mulai ke all object controller. Di sini kelas ini mengatur dari controller tampilannya. Ini nanti akan mengatur tampilan dari admin controller dan juga mahasiswa controller, dimana membuat objek baru dan inisialisasinya menjadi admin dan juga mahasiswa, dan mengimportkan kelas admin controller dan juga mahasiswa controller pada package controller. Setelah itu kita masuk ke admin GUI atau tampilan admin, dimana tampilan adminnya nanti ini sebuah judulnya program verify mahasiswa. Ini membuat inisialisasi, membuat objek dari jtabel, jscrollpen, jtextfile, dan ini merupakan extend dari kelas komponen GUI. Sebelumnya kita masuk ke komponen GUI terlebih dahulu, saya lupa kelewatan. Ini komponen GUI ini merupakan komponen yang dibutuhkan atau nanti tombol-tombol atau label atau
text file text file. Terus buttonnya dimana nanti ini membuat button registrasi, button belum registrasi, button login, button logout, button delete, button verify, button register, login, ID, nama, npm, password, nomor telepon, dan juga button ubah, dan button upload pada ubah nama, npm, password, nomor telepon, dan juga gambar. Dan kita masuk ke dalam admin GUI-nya lagi. Jadi ini mengimportkan sebuah paket tampilan atau paket GUI pada Java. Ini untuk membuat jendela ini untuk membuat jendela baru atau membuat tampilan jendela pada layar kita nanti. Ini judulnya tadi. Ini merupakan untuk mengeset panjang lebarnya dari tabel mahasiswa. Terus ini mengeset button ukuran buttonnya, panjang lebar, atas bawah, kanan kiri. Ini untuk warna. Ini bordernya kita isikan 0 atau kosong. Ini untuk button delete sama seperti halnya button verify. Ini button ubah password, kita kasih tulisan nanti ubah password. Dan ini ukurannya, dan ini warnanya. Kemudian button kembali, kita kasih ukurannya ini atas bawah kanan kiri, warnanya. Kemudian button register dengan tulisan register admin. Ini membuat tabel mahasiswa. Ini nanti menampilkan pop up berhasil hapus data, menampilkan pop up juga berhasil verifikasi. Ini untuk ubah passwordnya, masukkan password baru, berhasil ubah password. Jadi nanti terdapat pesan atau pop up yang ditampilkan. Jika berhasil akan menampilkan berhasil update, berhasil ubah. Jikalau data kosong, jikalau cancel akan cancel. Selanjutnya kita ke tampilan login admin GUI, dimana nanti ini login as mahasiswa itu nanti berada di bawah sendiri. Kita inisialisasi jadi button login mahasiswa. Kemudian pada metode login admin GUI kita masukkan metode fungsi kelas login admin GUI, kita masukkan metode void init component, dimana nanti ada tulisan login admin judulnya di atas sendiri. Kita mengset backgroundnya white, ukurannya 320 x 480 panjang kali lebarnya. Kemudian ini atas bawah kanan kirinya untuk labelnya, field npm-nya. Jadi nanti ada 2 kolom gini, 2 kolom npm password. Terus apalagi button buat loginnya, button dengan warna backgroundnya nanti black, foregroundnya white. Nanti kita lihat sama-sama ya. Terus ini untuk tampilan dari login adminnya. Jadi ini saya menampilkan gambarnya itu ini, image-nya admin. Nanti ada ini, ada tampilan penggaris, gerigi, dan juga obeng. Ini tampilan adminnya nanti, admin. Kemudian di dalam tray-nya kita membaca image IO-nya. Terus apalagi ini, dia akan menyesuaikan dengan scale image-nya, scale instant, scale image 90 x 150 kan menyesuaikan. Kemudian ini mouse, untuk pada mouse pada saat exit
ini pada saat mengeklik. Terus ini tampilannya jika gagal login akan menampilkan gagal login, pop up akan menampilkan pop up. Kemudian kita masuk ke login GUI, dimana jikalau nah ini maksudnya case-nya itu ini login GUI nanti menampilkan ini login GUI mahasiswa. Dia sama seperti halnya ini GUI ini merupakan tampilan-tampilan doang, jadi kita mengatur button, kita mengatur titelnya, judulnya, nanti kita mengatur kayak ini tulisan kayak di atas ini, kita mengatur tombol-tombol pada tampilannya. Kemudian kita masuk ke mahasiswa GUI. Mahasiswa GUI ini mengextend kelas komponen GUI, dimana terdapat atribut ID, status, string, nama, npm, password, nomor telepon, gambar, nama gambar, dan pet. Kemudian file move-nya nanti berubah menjadi search atau image. Di sini akan menampilkan atau mengisi dengan ID, nama, npm, password, nomor telepon, dan akan membawanya ke mendapatkan ID, nama, npm, password. Kemudian ini judulnya program verif mahasiswa. Ini sama, button back, tombol kembali dengan warna putih, label namanya, ukurannya. Ini set text-nya nama, nanti saya tunjukkan. Kemudian ini sama ini masukkan nama baru jika menginputkan nama baru. Ini data kosong, datanya kosong, ini cancel. Ini mengupdate, ini buat tombol-tombol ubah npm, ubah nama, ubah password. Jadi akan menghasilkan pop up atau pesan pada tampilannya. Sama juga register admin juga sama halnya pada kelas-kelas punya register GUI juga sama, merupakan tampilan. Kita coba saja langsung agar tahu bagaimana tampilan. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari login GUI. Nah, pet icon itu ininya kita ambil dari gambar tadi, kita mengimportkan gambar. Kemudian login ini merupakan judulnya ini login. Terus kok login itu ini sih, login ini tombol login, button login, nah ini loh, atau login ini kan hitam, backgroundnya hitam. Terus ini npm password itu dari sini. Jadi kalau disentuh hijau, kalau enggak akan hitam. Coba red, coba aja red gitu, red. Kita coba run lagi. File. Nah, ini login, kita coba login admin terlebih dahulu. 6.1.7.316 password 123. Login. Di sini terdapat data dari mahasiswa yang sudah terdaftar atau terregistrasi. Kita coba verif salah satunya. Kita coba menghapus saja. Kita coba hapus ini, kita contoh itu, kita delete. Nah, ini pop-up-nya tadi yang saya bilang pop up atau pesannya berhasil hapus data. Kita oke. Terus kita hapus lagi ini, kita delete, oke. Terhapus. Kita verifikasi satu orang. Kita coba verifikasi
ini verifikasi berhasil, verifikasi menemukan berhasil, verifikasi. Kita coba login mahasiswa, kita Ctrl V, kita masukkan passwordnya, login. Kita coba mengupload gambar, kita coba picture, screenshot, gambar terserah gambarnya ini apa nih. Kita open, kita upload. Ini sudah, kalau gini sudah mengupload gambarnya. Kita logout. Jadi program ini atau sistem informasi verifikasi pendaftaran ini dinyatakan berhasil dan dapat digunakan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan jikalau terdapat penjelasan yang kurang dari saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.